Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Prasetyo dari kelompok 4 mata kuliah pemrograman framework enterprise. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ini. Judul dari proyek saya yaitu Sistem Informasi Pelayanan Pasien. Dari kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri dan 2 teman saya, Linda dan Rahma Indah. Selanjutnya, di video ini saya akan menjelaskan bagian metode pengembangan, ruang lingkup developingnya itu, mulai dari database atau bahasa pemrograman yang digunakan. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan use case skenario, use case diagram, dan data-data yang dibutuhkan gitu. Baik, saya mulai dari metode pengembangannya itu. Metode pengembangan perangkat lunak kami menggunakan metode prototype gitu. Prototype yang dapat diuji oleh pengguna langsung. Nah, keuntungan utama dari metode ini adalah desain yang iteratif gitu. Prototipe dikembangkan, diuji hingga siklus itu diulang sampai mencapai hasil yang memadai gitu. Nah, selanjutnya di bagian lingkungan operasi itu sistem operasi yang kami gunakan itu Windows. Untuk database-nya itu kami pakai SQLite. Tujuannya biar gampang gitu. Misalnya untuk berbagi folder programnya itu. Jadi nggak database-nya ini tersimpan di satu file itu, file.db ekstensinya. Jadi tidak ribet lah untuk sharing folder dari projectnya dari satu orang ke orang lain gitu. Dari laptop ke laptop lah maksudnya. Nah, untuk programnya itu menggunakan ASP.NET Core. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang use case-nya. Nah, berikut use case diagramnya itu dimulai dari si adminnya itu. Si adminnya ini dapat mengelola data pasien, buat kunjungan, kelola master data itu. Admin ini dia di bagian depan front office-nya lah gitu, yang langsung interaksi dengan user. Nah, tugasnya itu selain melayani pasien juga mengelola data master lah gitu. Jadi di kelola data pasiennya itu dia extend daftarkan pasien baru gitu. Klik kelola data pasien, dia juga langsung dia bisa menggunakan fitur daftarkan pasien baru itu. Selain itu juga termasuk cari pasien gitu. Dia mencari pasien di halaman di kelola data pasien. Dibuat kunjungan juga dan kelola master data ini beda sendiri nanti halamannya itu. Dilihat dashboard juga. Lihat dashboard ini semua role punya dashboard masing-masing ya, beda-beda hal yang ditampilkan. Tapi ada miripnya gitu. Nah, selanjutnya di bagian dokter. Dokter ini bisa lihat dashboard, lihat antrian, input rekam medis. Nah, gitu. Input rekam medisnya itu termasuk dia ngupdate status kunjungan dari pasien itu dari ngantri ke selesai gitu misalnya. Ngantri, diperiksa, selesai gitu. Setelah itu eksternnya tuh dia mencetak rekam medisnya tuh jadi file lah, file PDF gitu misalnya. Nah, di bagian kasir ini, role kasir ini dia bisa lihat riwayat tagihan, dia memproses tagihan, cetak rekam medis, cetak rekam medis, maksudnya itu termasuk cetak stroke maksudnya. Jadi, si admin inputkan pasien, lalu pilih dokter yang tersedia gitu, misalnya pasiennya ingin poli gigi itu, jadi inputkan nama pasien, dokter yang tersedia, dan poli yang tersedia itu. Jadi datanya masuk ke dokter, dokter proses, setelah selesai gitu, selesai input rekam medis. Nah, nanti datanya masuk ke si kasir gitu untuk proses tagihannya. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan use case skenario gitu. Bagian saya itu yang use case 8 sampai 11.
Nah, proses tagihan, cetak struk, kelola master data, dan melihat dashboard gitu. Nah, berikut dari use case skenario proses tagihan. Nah, ini aktornya tuh untuk si kasir. Prekondisinya itu kasir sudah login dan ada kunjungan dengan status selesai itu. Jadi dokter udah selesai proses pemeriksaannya, sudah selesai rekam medis, lalu di pos kondisinya itu tagihan tersimpan dengan status lunas itu udah selesai. Nah, skenario normalnya itu kasir membuka menu tagihan, sistemnya respon, sistem menampilkan daftar kunjungan selesai yang belum ditagih. Lalu kasir klik tombol proses, sistem menampilkan form tagihan dengan info kunjungan dan biaya defaultnya. Dari maksud biaya default itu biaya periksa oleh dokter A misalnya itu berapa biaya diperiksa oleh dokter itu. Selanjutnya kasir mengisi biaya, konfirmasi, lalu sistem respon simpan tagihan dan dengan status lunas dan mengarah ke halaman struknya. Alternatif skenario-nya itu biaya tidak valid itu. Misalnya kasir mengisi nilai biaya negatif atau melebihi batas, sistem respon dengan pesan biaya tidak valid. Nah, ini gambaran alurnya gitu. Selanjutnya cetak struknya itu. Nah, aktornya tetap masih di kasir. Prekondisinya itu tagihan sudah diproses dan berstatus lunas. Nah, pos kondisinya struk langsung jadi PDF gitu misalnya. Misalnya di bagian kasir itu kan ada print gitu, print struk. Nah, skenario normalnya itu kasir di halaman struk setelah proses tagihan itu, sistem respon menampilkan struk berisi ringkasan biaya, rincian biaya, dan tanda tangan gitu. Nah, kasir klik tombol print, sistem membuka dialog print gitu. Nah, selanjutnya si aktor kasir ini memilih save PDF-nya gitu. Selanjutnya, use case skenario kelola master data itu oleh bagian admin. Adminnya itu prekondisinya itu admin udah login gitu. Post kondisinya data master berhasil ditambah atau diupdate atau dinonaktifkan oleh si admin ini. Nah, skenario normalnya admin buka menunya, menu manajemen dokter, poli, user gitu. Sistem menampilkan daftarnya, daftar data gitu, beserta tombol-tombol aksinya. Lalu, misal admin mengisi form tambah atau edit, lalu klik simpan. Sistem itu ya menampilkan pesan berhasil. Nah, misalnya skenario username sudah dipakai gitu. Jadi sistemnya itu menampilkan pesan default lah, username sudah dipakai gitu. Alternatif keduanya itu Alternatif skenario kedua, hapus data yang masih dipakai gitu. Admin mencoba menghapus dokter yang masih memiliki data kunjungan. Sistem tidak dapat menonaktifkan akun dokter tersebut gitu, yang lagi ada gitu. Selanjutnya use case lihat dashboard. Nah, use case lihat dashboard ini bisa dilakukan oleh semua aktor, tapi berbeda hal yang ditampilkannya gitu. Jadi prekondisi sudah login, post kondisi itu user bisa mendapatkan informasi yang diinginkan sesuai role-nya ini. Skenario normal untuk pengguna muka menu dashboard gitu. Sistem menampilkan statistik hari ini, kunjungan pendapatan, grafik 30 hari terakhir. Itu untuk admin, untuk role admin. Nah, itu. Dia dapat daftar antrian untuk dokter, rekap tagihan untuk kasir itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian daftar kebutuhan datanya gitu untuk database kita di penggunaan sistemnya nanti. Nah, itu ada tabel user, tagihan, kunjungan, dokter, pasien, poli,
rekam medis. Jadi total ada 7 tabel yang digunakan gitu. Di tabel user ini kita menyimpan nantinya kita menyimpan data username, password, role gitu. Defaultnya lah gitu untuk isi kolom dari si tabel user ini. Nah, di tabel tagihan ini, oh kita tabel dokter dulu lah. Nah, di tabel dokter ini ID gitu. ID, user ID ini foreign key-nya di si user ini nanti di tabel user. Lalu nama, spesialis, nomor SIP-nya gitu. Pasien ada nomor rekam medis, ID pasien, nama, nik, jenis kelamin, tanggal, alamat, nomor telepon. Lalu poli ini, polikliniknya itu ada nama poli, terus is aktif ini boolean dia nanti tuh, misalnya polinya lagi aktif atau enggak gitu. Selanjutnya ada di rekam medis, itu data yang disimpan, data kunjungan, anamnesis, diagnosa, kode ICD, tindakan, resep, terus tanggal periksanya gitu. Nah, lalu ada kunjungan, data yang disimpan itu. Nah, di sini banyak foreign key yang kita simpan di kunjungan ini. Ada pasien, dokter, poli gitu. Lalu tanggal kunjungan, keluhan, lalu statusnya gitu. Di tagihan ini kita menyimpan data kunjungan, foreign key-nya dari tabel kunjungan ini. Nah, lalu kasir ID. Kasir ID ini maksudnya itu ID dari user yang role-nya itu kasir gitu. Nah, selanjutnya ada biaya periksa, tindakan, total tagihan, status, sama tanggal bayar. Berikut adalah tampilan dari halaman list tagihannya itu. Nah, ini halaman di sidebar-nya itu tagihan, lalu tagihan menunggu pembayaran. Ini list data yang udah dioper dari si dokter tadi. Misalnya dokter sudah selesai masuk sini. Nah, ini dia datanya. Lalu klik tombol proses ini, lalu mengarah ke sini gitu. Respon dari sistemnya itu mengarah ke halaman ini. Lalu di hal yang ditampilkan sini proses pembayaran, info kunjungan, rincian bayaran. Nah, ini biaya periksa misalnya kayak apa aja yang dibutuhkan pas lagi diperiksa gitu, misalnya kayak perban atau apalah gitu biayanya. Nah, biaya tindakan ini, oh maksud saya biaya periksa ini biaya yang di biaya dokternya itu, biaya untuk berapa sih biaya yang agar bisa diperiksa oleh dokter ini. Nah, biaya tindakan ini misalnya yang itu tadi yang di perban, misalnya biaya perbannya itu. Lalu total tagihan, konfirmasi lunas. Nah, itu saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.